Welcome to Ceplok. Bareng gue Hari dan Marsha. Hari ini kita kedatangan kakak-kakak couple yang udah lama sih kita kenal sebenarnya. Betul. Di sini ada Kak Fania dan Bang Kak Kenan. Hai Kak. Thank you udah datang by the way. Tadi berarti jalanan gimana Kak kesini? Macet. Macet banget. Berapa lama Kak? Total berapa? 2 jam lah ya. 2 jam. Dari rumah sampai sini Ya. berarti. Itu ya kalau sekarang macet karena udah mulai ada Natalan sih. Banyak acara Natalan. Iya. Udah berasa banget sih emang Suasana vibe-nya, Natal. suasana Natal. Yes. Bener sih, benar. Tapi ya macetnya lumayan. Lumayan banget dari ujung ke ujung Sudirman. Iya. Less than 10 kilo. 2 jam. 2 jam. Tapi biasanya berapa jam Kak? Ya 30 menit lah ya. Ya 30 menit nyampe tadi 2 jam kan. Iya. Wow. Itu jauh banget sih. Iya untuk acara Natalan yang sangat besar wajar sih. Wajar. Ya, Natal tapi tuh memang menguji kesabaran juga Uji ya. kesabaran. Untung setahun sekali ya guys. Iya. Tapi iya sih ngomong-ngomongin Natalan nggak berasa sih udah Desember, udah mau beneran udah tinggal counting days banget kan Counting days sekarang. lagi. Ya. Ya mungkin karena sudah di usia ini ya kayak nggak berasa tahu-tahu udah mau Natalan nih karena sibuk kan kita juga sekarang. 1 tahun jadi kayak cepet banget gitu ya. Benar. Tapi mungkin ya Kak ngobrol-ngobrol dikit nih. Udah mulai karena masuk bulan Natalan Desember. Kalau ngomongin Natalan masa kecil deh. Kalau dari kakak-kakak nih pas masa kecilnya Natalan apa sih yang diinget? Kata pertama deh dari Natal. Kalau masa kecil tuh ngapain? Siapa dulu? Ayo. Kamu dulu. Kado. Kado Natal. Bener. Itu iya banget sih. Aku setuju. Kalau Bang Kenan? Kalau gua sibuk. Dari kecil? Iya, karena mungkin beda background kali ya. Iya. Dia. Apa sih backgroundnya kalau boleh tahu? Apa ya? Green screen kayaknya. Gitu. Oke. Nah Jadi ini emang beda apa ya? Beda background family juga jadi ya. Jadi kayak ya itu mungkin memori orang Natal bisa beda-beda juga. benar. Betul. Itu sih. Tapi ya jadi menarik sih Kak. Mungkin boleh gak sih diceritain? Ceritain sedikit Maksudnya, lah. ya ini yang bikin kita sebenarnya cukup penasaran ya. Kan kita mungkin ya datang dari keluarga yang Berbeda. berbeda gitu. Nah, sedangkan kakak dari yang beran keluarga pendeta nih istilahnya gitu. Gimana sih Kak emangnya secara apa ya? Mungkin tradisi Natalnya kali ya? Kalau dibilang tradisi Natal sih mungkin more or less sama ya, semua keluarga Iya, gitu ya. iya, Pasti kan ada Natalan keluarga, Kado. Natalan sekolah, Natalan kantor, siapapun itulah ya. Cuma kalau di keluarga gua karena basically bapaknya pendeta gitu ya. Jadi 1 bulan itu Natal bisa lebih dari 10 kali gitu ya. Maksudnya Acara. iya, orang tuanya nih. Cuma kan kadang-kadang anak di bawah ya. Yes. Ya kan, Natal persekutuan A, Natal gereja B, Natal keluarga C gitu Iya itu ya dikali aja, seminggu sih sekali ada pasti. At least. Oke, kebayang sih. Itu dan itu bisa sampai Januari. Dari awal Desember. Iya, maksudnya banyak kan Natal yang sampai Januari kan, Iya. kayak kantor atau Betul. apa. Gitu. Jadi kebayangnya wah, ini udah pasti sibuk nih. Kalau kita dulu kecil ya kayak Iya. ntar gue nggak punya waktu buat main-main lagi gitu ya kan, kadang-kadang weekend mau main sama temen, Iya. mau kemana, Benar. pasti ada acara A, acara B, acara C, wah udah mulai padat lah. Terus dari kecil juga karena pasti ada acara sekolah minggu, Betul. apa paduan suara lah, apalah pasti kan latihan, pasti udah habis deh, weekend tuh udah habis pasti. Jadi as a child juga kayak wah capek ya Natal ya, gitu. Entah itu persiapan, entah itu nemenin orang tua. Jadi kalau di personal gue kayaknya Natal tuh identik dengan sibuk sih. Mungkin gak capek ya, sibuk lah. Gitu. Jadi emang ya backgroundnya agak beda nih. Gitu Oke. ya. Menarik banget. Oke. Tapi ya Kak, kan anak kecil pada umumnya mungkin ngebayangin Natal kayak tadi Kak Fania kado, terus kayak ya buka-buka kado, Santa Claus apa segala macam. Tapi image itu tetap ada nggak di Kakak dengan kesibukan tersebut? Kalau di gua kado tuh mungkin number kesekian kali ya. Jadi di keluarga gua juga nggak ada yang kayak tukeran kado gitu, nggak ada. Kecuali Natal keluarga besar. Itu kan maksudnya udah diatur ya. Udah ya. Nah itu biasanya juga per keluarga tuh. Jadi anak kecil kan udah tinggal terima aja. Kita nggak beli nggak apa kan. Ibu-ibunya lah ya. Iya. Jadi Inang-inang. tapi di keluarga intinya tuh nggak ada tukeran kado. Di Dan tanggal nggak 25 dibiasakan sih. pagi-pagi nggak buka kado gitu nggak ada. Nggak ada. 24 malamnya Ini juga. bukan Home Alone. Oh iya. Iya. Betul. Agak beda. Asik.
Menarik. Gitu. Menarik sih soal ngomongin Tanggal 25 pagi tuh kayaknya udah siap-siap ke gereja sih. Oh iya. Bener Iya sih. kan dari jam 6 pagi betul. sih udah. Harian Wah, Dari iya. subuh sih iya, itu iya. kita udah jian. Iya, udah gak ada waktu buka kado lagi. Iya sih. Gitu. Ditambah kan sebenarnya ya kalau misalnya dulu zaman kita sekolah, Desember tuh udah abis ambil rapot, Betul. ya kan kayak maunya main sama teman-teman. Iya. Tapi ini malah sibuk banget. Betul. Bener-bener kebayang. Gitu. Jadi malah kadang kalau di keluarga gua momen kumpul itu malah end of year. Jadi udah mulai agak turun nih. Jadi ya ngobrol acara keluarganya Keluarga, tuh iya. inti ya itu biasanya malah akhir tahun. Ini ya New Year-nya. apa namanya? Apalagi kalau Batak kan biasanya Iya, kayak Apa sih ada mandok kata? Mandok Hatta. Kan batakan gue dari ya kayak gitu-gitu itu malah akhir tahun biasanya. Tapi Christmas Day-nya enggak. Iya sih. Oke. Kalau dari Kavania gimana? apa ya kalau Apa pas memori pas kecil sih yang bener-bener kado sih. Kado. Kayak bener-bener ngerasain yang kayak di apa film Home Alone. Padahal gue gak pernah nonton Home Alone. Anyway, terus ya sampai seumur ini belum pernah nonton. Ini sebuah fakta ya guys. Iya. Ada loh. ada saya belum pernah nonton. Jadi kayak apa namanya suka apa namanya kado tuh ditaruh di bawah pohon Natal sama papa mama. Terus kayak aku sama adekku tiap pagi Natalan tuh kayak buka kado gitu. Terus yang kadonya itu yang ternyata emang kita pengenin dari awal-awal gitu. Kayak aku ingat banget yang paling berkesan banget pas dulu dikasih kotak, bukan kotak pensil ya, pokoknya satu koper gitu isinya alat mewarnai Crayola. Pada zaman dulu tuh kayak Crayola kan sesuatu kayak wow gitu. Sampai sekarang masih mahal. Masih ya? Mewah sih. Masih kayak terus kayak happy banget. Jadi aku dapat satu, adekku satu. Terus udah gitu ya udah itu kayak paling memorable banget sih. Itu kayaknya SD. Tapi yang masih sampai sekarang tuh masih berkesan banget kayak oh ya pernah dapet kado Natal kayak gini gitu, yang bikin sampai sekarang pengen lagi deh Ingat, punya iya. perasaan Iya kayak sih. gitu tiap kali Natal gitu. Tapi berarti apa namanya? Dulu kan pasti dari kecil tuh Kak tradisinya. Dulu waktu kecil percayanya tuh orang tua atau Santa Claus gitu Kak. Dulu udah tahu orang tua sih. Oh, udah langsung tahu. Udah tahu orang tua sih kayak ya orang tua. Cuman dulu sempet dikasih tahu juga dulu kalau apa yang jahat. Centipede. Suara tepit. Suara tepit. Iya. Sempet tapi itu masih kecil banget. Iya. Mungkin TK kali kayak dibilang nanti kalau kamu nakal malah dijemput suara tepit loh. Suara tepit itu bentuknya hitam terus udah gitu Agak rasis sebenarnya. Iya. bukan kamu, bukan dulu belum kenal. Bener juga. Kenapa harus hitam gitu? Bawa karung, nanti kamu kalau nakal, anak-anak nakal dikumpulin sama dia dimasukin karung gitu. Cuman tapi ya itu dongeng. Kalau Sinterkasa berarti zaman dulu nggak ada, mesti tulis surat dulu nih. Oh nggak ada. Langsung di bawah pohon Natal. Tapi selain soal kado, ada lagi nggak sih Kak yang keinget? Apa ya, mungkin momen-momen kumpul keluarga sih. Kumpul keluarga. Kayak bener-bener jadi keluargaku tuh, background keluargaku tuh banyak dari banyak suku dan banyak agama. Dan kita tuh bukan lumayan ya, menurut aku saling toleransi gitu. Jadi background keluargaku ada juga yang muslim. Ketika Natal kita kumpul bareng nih semuanya tanpa memeta-metakan agamanya gitu. Jadi walaupun mereka muslim, mereka datang ikut mengucapkan selamat Natal. Jadi kayak menurut aku itu momen yang belum tentu semua orang bisa rasain juga gitu loh, dengan keluarga yang berbagai macam agama gitu. Dan keluarga muslim ikut kebaktian. Iya, Ikut pun kebaktian. ikut kebaktian. Wow. Dia juga sekarang juga ngelihat gitu kayak maksudnya masih terus berlangsung sampai sekarang berarti, Kak? masih sampai Oke. sekarang gitu. Pun maksudnya kan ada beberapa yang nggak mau menyebutkan selamat Iya, Natal kan. betul. Maksudnya dari kecil kita udah paham nih kayak ada memang yang budayanya Seperti itu. itu. Tapi justru makin sekarang malah mereka udah mulai mau ngucapin. Jadi kayak kita merasakan pergeseran dari yang cuman salaman aja sampai sekarang selamat ya. Sampai Iya. sekarang udah selamat Natal Natal, ya iya. gitu. Jadi kayak berasa Oke. banget sih gitu. Gitu. Jadi ya itu sih. Kebayang sih. Ya. Tapi ngomong-ngomong tradisi, kakak-kakak ada di rumah pasti pas pohon Natal gak? Ada tradisi kayak bareng-bareng keluarga. Kalau dulu aku tuh kayak bareng-bareng Iya, gitu kan, iya, kita iya. masang pohon Natal itu kayak seneng gitu kalau aku. Ada sih, tapi kayaknya itu berlangsung cuman sampai aku SMP kayaknya ya, SMP SMA terus SMA sampai kuliah udah nggak ada lagi tuh pasang pohon Natal, kayaknya lebih ke arah PR capek ngeberesin ya. iya. Sampai terkadang sampai setahun tuh pohon Natal nggak turun-turun. Bener sih. Karena capek ngeberesinnya. Gitu. Tapi iya sih kangen sih dulu kalau itu kan serunya
ngeluarinnya, Bener. terus kerja sama buat masang lampunya Betul. sampai ke ujung gitu kan. Iya. Iya sih. Kalau Kak Kenan ada? Kalau Pasang pohon. aku malah nggak setiap tahun. Oke. Jadi kadang-kadang mungkin tiba-tiba nyokap yang udah masang. Oh tiba-tiba udah kepasang. Ya tiba-tiba udah ada nih. Oh Iya, udah iya. ada, udah gitu kan. Tiba-tiba pohon Natal di mana ya? Lupa nih taruh di mana gitu kan. Udah tahun lalu. Nah ada juga tuh begitu. Jadi mungkin ada 1-2 tahun yang ikutan dekor bareng, tapi mungkin juga karena gue anak paling kecil ya. Jadi kan pasti kayak ya udah tunggu aja di situ. Kakak-kakak yang bantu ini. Si Ade mah diem aja Tinggal ya nikmatin gitu ya. dong. Iya, si bungsu ini kan diem aja ya, Iya, main-main. Jadi kayak kalau dari gue sih point of view-nya hampir ya jarang banget sih ngerasain menghias pohon Natal gitu. Tapi ya Kak, ini cukup menarik sih karena tadi juga dari Kak Fania bilang kangen ya masa-masa itu. Kangen ya. Oke. Berarti kayak itu sesuatu yang udah nggak dilakukan kan sekarang. Gerasa gak sih, gak tau ya, mungkin di aku pribadi aku cukup merasa kayak sekarang mau Natalan gak se-excited. Mungkin masih ngerasain ya, nunggu Desember Natal, tiba-tiba lagu Mariah Carey di mana-mana gitu kan istilahnya. Tapi kalau dulu zaman sekolah, beda banget vibe-nya, waktunya nonton Home Alone nih, bla 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 apa segala macam, excited banget. Tapi sekarang kayak udah 24, besok 25, udah selesai Natalnya gitu. Rasa gak sih kayak Natal tuh either mungkin kayak jadi lebih boring kah, atau malah lebih udah nggak seberasa dulu kah gitu. Mungkin dari kakak masing-masing, dari Bang Kenan sama Kak Fania ngerasa gitu gak sih? Kalau gue malah kebalikan. Oke. Karena dari yang tadinya sibuk banget nih, Oke. sekarang malah agak slow down. Jadi kalau dulu ya dibilang hampir nggak pernah Natal itu nggak dapet job. Maksudnya tugas di acara Natal. Iya. Tapi beberapa tahun belakangan mulai ada 1-2 hari, khususnya misalnya Natal perenungan 24 gitu ya, kita kan ada perenungan nih. Itu mostly nggak ada tugas. Terus kayak ternyata ini momen dikasih untuk nikmatin Natal ini tuh. Jadi kalau gue belakangan ini malah kayak entah situasi lah ya, kayak maksa untuk slow down gitu. Terus kayak ternyata Natal tuh harusnya gini ya gitu loh. Jadi malah baru ngerasain gitu. Kayak ternyata orang tuh Natal malam perundungan tuh harusnya kayak gini ya. Kalau kita kan maksudnya pro dan cons lah ya, dalam arti yang bertugas itu pasti kan sibuk ya, nyiapin latihan, JR dan segala macem. Jadinya excitementnya udah hilang. Benar. Percaya nggak percaya deh, maksudnya kalau udah bertahun-tahun begitu jadinya kayak ya rutinitas aja. Rutinitas. Nggak ada spiritualitasnya lagi gitu. Setuju Jadi sih. kayak ya udah, ternyata begini ya. Ternyata begini ya, datang nggak usah bawa alat, nggak usah bawa apa-apa, datang duduk, nyatin, renung, gitu. Jadi audience, jadi jemaat. Itu sebuah momen yang gue malah baru rasain belakangan ini. Belakangan ini berapa tahun terakhir tuh Kak? Semenjak Last 3 years kan ya, 2-3 tahun aja belakangan baru mulai. Gini ya, kasihnya menikmati Natal, gitu loh. Gitu. kalau Kak Fania gimana Kak? Apa ya? Aku mungkin 5 tahun terakhir tuh ngerasa Natal kayak boring aja gitu, kayak just another ya itu lagu-lagu Mariah Carey dan festive di mana-mana. Nah justru semenjak mungkin semenjak punya Kiki kali ya. FYI Kiki anak aku sekarang udah umur setahun. Jadi maksudnya setelah udah punya Kiki, aku jadi kayak pengen membangun suasana Natal yang aku rasain dulu lagi gitu loh. Kayak misalnya ke mall-mall ngeliat pohon Natal kayak kok bagus ya kayak gitu. Apalagi sekarang kan udah tiap mall kayaknya udah pasang pohon Natal tuh udah festif banget. Dan udah kadang-kadang dari akhir November atau dari awal Desember tuh udah gitu kan. Jadi aku kayak suka ngajak Kiki ngeliat pohon Natal, terus ngajak foto. Yang aku inget rutinitas dulu pas masih kecil, tiap kali liat pohon Natal tuh kayak diajak foto gitu. Terus ada tuh seriesnya kayak tahun ini pohon Natal ini gitu. Nah itu yang kayak hype itu yang lagi pengen aku bangun lagi, supaya kayak ngerasain serunya Natal tuh kayak gimana sih, festifnya itu gimana sih gitu, yang lagi dibangun. Justru setelah punya anak jadi kayak jadi kayak kebangun lagi, kembali lagi itu lagi gitu. Kayak pengen dia ngerasain Natal dulu tuh kayak gimana sih gitu. Maksudnya festifnya tuh yang aku rasain dulu tuh kayak Soalnya kayak abis punya anak kita jadi kayak bukan kita lagi nih harus ngerasain, Iya, tapi kita iya. harus ngapain nih ke anak Biar nih, anak gitu ini kan. ngerasain, Iya. iya. Mungkin momen orang tua kita tuh udah selesai nih. Iya betul. Tapi kita yang harus ngapain sekarang ya Betul. gitu. Oke. Apakah itu yang baik ya kita teruskan, yang kurang baik ya kita stop gitu kan. Iya. Itu jadi filternya
ngulang lagi nih riset nih gitu. Aku pribadi mungkin aku baru menyadari itu ya di usia dewasa ini gitu, karena saat kecil semuanya soal vibe aja gitu kan. Jadi itu, tapi rencananya gimana Kak, pelan-pelan kasih tahu nih ke Kiki soal makna tersebut. Sebenarnya semua itu dimulai dari sekolah minggu sih ya kalau mau diomongin ya. Oke. Jadi kadang-kadang kita pribadi tuh mikir, ini anak dari 3 bulan 6 bulan kita taruh sekolah minggu, emang dia ngerti ya? Sejujur-jujurnya dalam hati kita, logika kita sederhana ya. Cuma dia pikir-pikir, ya kalau dia di rumah aja ngerti, masa di sekolah minggu nggak ngerti sih? Terus maksudnya mungkin dia nggak ngerti explicitly gurunya ngomong apa, tapi kehadiran dia di sekolah minggu itu tuh jadi memori buat dia juga gitu, bahwa oh Tuhan Yesus tuh baik. Kan kalau sekolah minggu buat bayi kan cuma 5 menit ya sebenarnya. Ya Tuhan Yesus baik buat kamu gini. Nggak, bukan yang kayak kita remaja tunas gitu kan, nggak baca Alkitab. Maksudnya bukan yang bedah Alkitab gitu kan, enggak kan. Cuma nilai-nilai itu sebetulnya yang harus ditanamkan sejak dini sih gitu. Jadi part of-nya itu adalah itu sih sebetulnya. Walaupun kadang-kadang kita mikir, ini anak ngerti gak ya? Kadang-kadang tidur gitu kan ya, anak bayi namanya juga. Ini tidur di sekolah minggu gitu. Cuma ya itu salah satu bagian sih yang kita lakukan untuk nanemin nilai itu. Karena ngelihat dunia sekarang tuh juga makin dengan segala macam lah ya. Gender aja bisa 20, 30 gitu. Maksudnya dia di zamannya dia bakal jadi apa nih? Kalau kita nggak tanemin ini goyang-goyang, wah bahaya banget gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya kita takut juga kan gitu, kayak seketat orang tua pasti kan ada miss lah gitu kan. Kita nggak bisa jagain dia terus, makanya kita butuh Tuhan gitu loh, jagain dia. Gitu. Iya. Tapi kan Natal itu kalau di budaya populer sekarang itu udah jadi 2 ya Kak, di Kristen. Jadi kalau di Kristen kita fokusnya pasti tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sementara di budaya populer tentang kemeriahannya, pohon Natal, Santa segala macamnya. Dan itu udah bercampur-campur lah di zaman sekarang. Nah kalau buat ke Kiki, nanti kakak-kakak mau gimana? Maksudnya apa menanamkan yang Kristennya aja atau kayak budayanya itu juga tetap buat kemeriahannya itu loh, buat jadi memori buat. Kalau aku sih, boleh gue dulu ya? Ini gak ada urut-urutan kok. Ya teman. Aku sih mau tetap mengenalkan dua-duanya ya. Kayak kalau misal justru lebih baik dia tahu dari orang tuanya juga dibanding kayak dari kita misalnya udah jujulin tentang Alkitab doang gitu, terus tiba-tiba dia tahu dari dunia luar, dari orang lain tentang dunia luar, menurut aku malah lebih bahaya gitu. Jadi menurut aku dua-duanya sih akan aku kenalin gitu, tapi tetap ngasih tahu prinsipnya tuh Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus, juru selamat kita. Terus tapi di samping itu kita juga bisa merayakannya dengan seperti apa gitu. Itu sebagai bentuk perayaannya aja, tapi bukan sebagai makna yang sesungguhnya gitu. Tapi ya intinya dua-duanya. Jadi ada festive seasonalnya sama makna sejatinya. Cherish the moment lah ya. Cherish the moment. Tapi kan kita makin dewasa tadi bilang makin boring, makin kayak flat Natal. Nah, biar Kiki nih bisa nanti semakin besar tuh Natalnya tetap ibaratnya istilahnya tuh kayak tetap bermakna terus gitu. Sebetulnya kita nggak bisa jamin itu ya. Maksudnya justru menurut aku dia masih merasakan sesuatu yang tidak bermakna juga supaya dia tahu rasanya bermakna. Iya, ribet. Iya, maksudnya dia harus berasa dulu bukan kosong ya? Ya kalau mau tahu kenyang harus lapar dulu gitu ya. Kalau kita nggak lapar kita nggak kenyang nih gitu. Iya, jadi kayak nggak apa-apa. Suatu saat mungkin Kiki kayak Natal gini-gini aja nih, karena suatu saat dia bisa memahami kayak ini Natal yang ternyata makna Natal yang sesungguhnya itu kayak gimana gitu. Karena tuh biasa kita rayain tiap tahun ya. Let's say tiap tahun kita pergi ke luar negeri gitu. Pasti ada satunya kayak keluar negeri mulu nih gitu kan. Maksudnya mau ngapain juga pasti ada titik jenuh nih. Jadi itu nggak bisa dipungkiri sih. Pasti setiap orang akan mengalami kok Natal tahun ini kayak gini-gini aja ya. Ya apapun itulah ya bentuknya. Kok keluar negeri mulu ya. Misalnya kayak lu udah keluar negeri bukannya bersyukur. Tapi kalau tiap tahun keluar negeri, ya kan? Maksudnya ya itu sebuah perjalanan yang harus dia lewatin sih gitu. Balik lagi karena semua based on experience aja sih. Betul. Jadi kita kan maksudnya sebagai orang tua juga kita nggak selalu bener nih. Itu juga kita harus paham nih sambil bahwa belajar juga nih. Iya, kita sambil belajar juga. Saya nggak ada textbooknya. Malah kayak punya anak tuh jadi kayak gini ya ternyata kayak gini ya ternyata baiknya. Betul. Dan kadang kita juga ternyata dulu waktu kecil kita nggak dapet loh ini. Sekarang kita mau kasih ini ke anak kita. Iya, benar. Cuma ini jadi agak
pertanyaan lainnya ya Kak. Tadi kan juga mungkin dari Bang Kenan tuh punya cerita justru sekarang berbeda nih pas udah usia ini kayak malah lebih excited gitu. Maksudnya lebih ngerasain oh kayak gini loh harusnya malam Natal gitu. Kalau misalnya di Cavani mungkin justru kebalikannya karena dulu kita waktu kecil tukar kado bla bla bla, sekarang mungkin nggak terlalu segitunya gitu. Nah mau sih cerita dari masing-masing ya Kak, kayak yang tadi harusnya Natal tuh seperti ini tuh gimana sih Kak? Itu mungkin beda-beda ya. Maksudnya ekspektasi gua sama dia mungkin bisa beda nih. Kayak mungkin kalau dia punya liburan, kalau gua kayak tenang-tenang di rumah, ya kan. Maksudnya experience orang bayangan Natalnya bisa beda nih. Betul. Kayak kalau menurutku Natal tuh kita mestinya merenung. Oke. Menurut gua ya, Natal tuh harusnya kita merenung, kita udah ngapain ya setahun ini. Karena Natal itu kan momennya udah ketemu akhir tahun nih. Dimana harus refleksi diri juga kan. Kayak tahun ini ngapain ya gitu. Harusnya malah merenung. Bukan festif menurut gua. Tapi menurut dia pasti beda. Makanya kan kita take the balance nih. Gak apa-apa. Justru gak boleh sama ya kan. Betul. Gitu. Kalau kamu gimana? Ya benar liburan ya. Nggak, pokoknya kalau aku sih Natal apa ya? Mungkin yang bayangan aku adalah kumpul keluarga. Karena menurut aku pas justru ketika ketemu Kenan, bener aku juga ikut merasakan Natal tuh jadi kebawa sibuknya Natal gitu. Jadi sempet beberapa tahun terakhir nggak bisa. Itu aja udah slow down padahal ya. Apa? Udah masuk slow down tuh padahal. Iya, itu aja iya udah masuk slow down dan apalagi beneran merasakan dari yang dulu gitu. Jadi kayak menurut aku ketika lo bisa kumpul bareng itu tuh bener-bener suatu yang apa ya, prestige rasanya tuh apa sih, mahal banget gitu kayak. Karena untuk slow down itu susah gitu, kayak bener-bener karena udah dari beberapa hari sebelumnya latihan lah, gladi bersih, gladi kotor gitu, kayak mungkin kalau Tuhan bisa bilang siapa yang ulang tahun nih, ngerayain siapa sih yang ulang tahun gitu, tapi sedangkan kita ya kayak udah terlalu sibuk di situ sampai terkadang Natal kayak aduh udah capek banget nih, terkadang kayak social baterai kita udah drain banget nih, kayak udah harus diisi ulang nih karena udah persiapan tuh udah dari awal Desember gitu kan. Makanya itu ada cerita Maria dan Martha itu kan. Sebetulnya siapa sih yang mau disentil? Apakah kita yang mau disentil sebetulnya? Dan itu tiap tahun terulang kan. Maksudnya kayak ini yang lahir siapa, maksudnya yang birthday siapa, tapi siapa yang sibuk gitu sih. Ya kan? Kita bukan cherish the moment, tapi kita jadi sibuk dengan hal yang lain. Nggak salah ya, tapi maksudnya harus ada balance nih di mana oke, segini, tapi kalian juga harus ada jiwa apa ya rasanya, sparksnya tuh tetap harus ada karena bayangin sih tiap tahun ngurusin itu capek, iya kan? Maksudnya jadi hilang joy momennya tuh hilang, itu yang sebenarnya agak bahaya. Makanya waktu gue mulai stop down gue kayak harusnya begini gitu, jadi malah ngulang nih dari nol. Kalau dia di Kris gue malah jadi dari nol lagi nih gitu. Gitu. Jadi kalau dan memang beda sih waktu kita nikah gitu ya. Dia kalau Natal memang banyak acara keluarga. Banyak banget gitu. Keluarga inilah, keluarga itulah, banyak lah acara-acara Natalnya. Which is di keluarga gue nggak terlalu banyak. Gitu. Jadi ya karena beda culture, bahkan beda suku, bener-bener beda suku gitu ya. Completely different. Jadi kayak sama-sama belajar nih. Kalau dia kesini kayak ini sibuk banget tuh acara sini acara situ. Gue kesini kayak ini ketemu keluarga mulu, nggak bisa habis keluarganya. Banyak banget keluarganya. Itu kayak walah. Maksudnya kayak kita saling belajar gitu. Bener sih. Gitu sih. Tapi fun fact, aku juga merasa makin dewasa waktu itu sempat kayak kehilangan Natal tuh kayak bener-bener kok Natal jadi bener-bener kayak udah lewat aja, nggak ada apa-apanya. Sampai aku ngelakuin kayak ngedekor kamar, sampai lampu Natal dipasang di kamar, ada pohon Natal kecil, muter musik Natal setiap hari, berusaha nonton film-film Natal, dan ternyata nggak sama aja. Bukan itu ternyata Natal. Ternyata kebayang Natal itu tentang kehangatan keluarga. Kayak ternyata banyak keluarga yang di tahun-tahun tumbuh dewasa mereka udah nggak ada sekarang. Jadi itu hal-hal yang ternyata kekosongan itu adalah kekosongan kehangatan, sama kekosongan ya balik tadi. Ini kan acaranya Tuhan ibaratnya. Kok kita yang bikin meriah diri kita sendiri gitu. Kalau dari aku sih kemarin gitu. Benar sih. Mungkin kalau misalnya pengalaman dari aku ya sebenarnya
semakin tua ini bukannya boring ya, tapi ya dunia kerja ya Kak, Iya. ya kan. Betul. Libur 24 setengah hari, ya ampun itu udah kita harusnya udah gereja Betul. tuh Iya, ya iya, kan, bener. kayak masih aduh deadline gitu istilahnya. Jadi kadang aku mungkin lebih ngerasanya kalau misalnya dulu waktu sekolah kita udah libur sekolah nih, udah mulai nonton Home Alone, udah mulai beli baju Natal apa ya, beli kado apa gitu kan, udah siap-siap. Tapi sekarang deadline mau tutup tahun, oke deadline tanggal 20 udah mulai libur harus ngerjain ini itu, jadi udah 24 gak berasa 25 selesai, udah nunggu lagi tahun depan, tapi ternyata terulang gitu. Jadi rasa Natalannya gitu doang ya jadinya sekarang gitu. Tapi bener sih kayak tadi Bang Kena juga sempat sampein, akhirnya mulai jadi refleksi kayak Natal tuh bukan soal festif dan vibe-nya loh. Ingat lagi, ya balik lagi refleksi, itu Tuhan Yesus lahir, ingat kalau nggak karena Tuhan nggak bisa. Betul. Sekarang mungkin ya ibaratnya semua kerjaan yang aku lakukan cuma kan sia-sia kayak gitu. Jadi kadang balik ke refleksi itu sih gitu. Tapi mungkin kalau kayak gini dari Kavania sama Bang Kenan ada ngerasain gak sih hal-hal kayak gitu juga? Ya mungkin agak lebih efek duniawi lah ya istilahnya gitu, yang jadi pengaruh di usia atau kayak di momen apa dari kakak-kakak nih sadar kalau ternyata makna Natal tuh bukan cuma soal festifnya doang loh gitu. Itu ada turning point-nya gak sih Kak? Turning point Atau kapan gitu? Justru kalau aku malah pas rasa sibuk. Pas yang sibuk. Justru pas itu turning point-nya kayak ternyata kalau gue terlalu sibuk kayak gini, maksudnya seolah-olah gue ngerasa kayak gue ngelakuin ini nih semuanya buat Tuhan nih. Misalnya kayak gue latihan apa ini kayak sibuk-sibuk segala macam, pas hari H gue gak ngerasa apa-apaan ya. Mana hari H sibuk banget lagi gitu kan, mondar-mandir sana sini kayak Udah capek duluan. Justru turning point-nya gue pas lagi sibuk-sibuknya itu kebalikan lagi kan lagi. sama dia. Jadi justru pas lagi slow down turning point, kalau gue malah kebalikannya kayak kalau gue sibuk terus kayak gini nggak ada maknanya apa-apa nih, kayak gue seolah-olah aja gue kayak wah keren bisa ini bisa itu, tapi ternyata di personal pribadi kayak gue nggak ngerasa apa-apa nih hubungan dengan yang di atas gitu. Kalau gue mungkin 5 tahun terakhir, 5-6 tahun terakhir ini ya. Makanya mungkin bagus kita ngerubah rutinitas ya. Iya. Jadi tapi nggak boleh juga kita terlalu santai terus. Iya. Jadinya nggak tanggung jawab juga gitu. Jadi kayak oke, tahun ini tugas, tahun ini nggak, depan nggak. Terus saya ya switching lah. Jadi kayak masih ada joyousnya juga. Jadi kalau nggak Keep the sparks. iya, kalau nggak Natal cuma jadi kayak another event aja gitu. Setuju sih tapi itu. Kalau buat gereja nih Kak, sensitif dikit mungkin ya kita. Nah menurut kakak-kakak ini gereja tuh bagusnya yang banyak banget acara Natalnya tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 25 tuh acara semua, atau mereka tuh harusnya kayak lebih slow down itu tadi? Mungkin bagus apa enggak tuh relatif ya. Oke. Politis aja gue. Aman. Aman ya, nggak jadi ke jurang nih. Tarik lagi. Saya relatif sih, tapi kalau ditanya pendapat kita ya, balik lagi sih, Natal tuh maknanya apa sih? Oke. Ya kan? Kita mau ngapain sih di Natal gitu? Kita mau inget Tuhan Yesus lahir, how? Oke. Ya kan, pertanyaannya kan, kita mau bikin acara yang gede. Kalau misalnya refleksi orang terhadap Natal itu adalah acara yang gede, ya monggo-monggo aja gitu. Tapi kalau refleksinya itu adalah mestinya kita bantu sesama, ya dong. Kita kan udah diberkati, kita berkati orang lain. Atau kita mau bikin acara, boleh bikin acara pasti simple, tapi yang penting kita diingatkan lagi bahwa Natal tuh gini. Nah, itu kan sebenarnya balik lagi ke tujuan masing-masing ya. Makna menurut gereja itu makna Natal tuh apa sih? Itu sebenarnya yang paling penting tuh, kayak kita tuh Natal mau ngapain sih? Mau bikin acara gede-gedean atau justru mau mengingatkan jemaat bahwa Tuhan Yesus sudah lahir loh buat kita. Nah, itu jadi dari situ baru tuh how-nya gimana. Ya kan? Jadi what-nya dulu baru how-nya gitu. Kalau gua ya. Oke. Gitu. Setuju. Enak ya. Cuma setuju doang. Bisa retweet kan, bisa retweet repost. Ya setuju sih, kayak tergantung maknanya maunya apa nih. Maksudnya dibikin acaranya apakah sekedar untuk punya program banyak, bisa terlihat kayak punya banyak acara. Atau kayak memang setiap emang pengen memaknai gitu loh. Iya sih menurut aku. Cuma mungkin one point ya yang gue rasa di gereja kita khususnya tuh kita ada Natal tanggal 24 itu yang menurut gue sangat membedakan sih. Dalam arti kalau gue tuh seneng banget Natal 24 karena justru kita diajak mikir. Perenungan kan. Betul, betul. Ini Tuhan Yesus mau lahir nih. 25 oke lah celebration. Bla bla gitu. Tapi 24 tuh
justru apa ya, beda banget nih. Iya. Kok Natal jadi sedih gitu ya? Iya. bener. Iya kan? Kayak kok Natal sedih sih, tapi sebetulnya sedih lah kalau kita nggak ngelakuin apa yang Tuhan Yesus mau gitu Iya. kan. Nah makanya kayak point of view-nya tuh begitu ya. Harusnya Natal tuh kita ngerenungin nih refleksi tadi gitu ya. Kayak ya Tuhan Yesus lahir. Diingetin lagi lah sebenarnya. Kalau udah setahun nih, udah mau akhir tahun, kalian udah ngapain aja akhir tahun ini gitu kan. Bener. Itu sebenarnya menurut gue yang kalau bisa sih diteruskan ya 24 itu apa ya, sebuah event, sebuah acara perenungan yang mengingatkan kita sih sebetulnya bahwa Tuhan Yesus lahir tuh buat nebus susah kita nih. Kita udah ditebus, terus kita ngapain? Ya kan? Nah itu sih. Justru di 24 itu kita kayak diingetin, renungin lagi ya, kayak siapa kita, siapa Tuhan. Betul. Dan kalau Tuhan udah melakukan itu, apa yang kita mau lakukan untuk sama. Tapi nggak berarti 25 nggak penting ya. Iya, Jadi iya. jangan ditwist nih. Iya. Gitu. Tapi memang itu kayak two sides of coins gitu Yes, loh. yes. Ada yang sedih, ada yang Merenungkan, happy. Selalu iya. ada begitulah. Kita bisa sedih dulu baru kita bisa happy. Betul. Gitu kan. Kita ada Jumat Agung dulu baru kita Paskah. Paskah, yes. Nah itu sih sebetulnya Setuju. point of view-nya kalau dari Just gue. kayak nggak di semua gereja itu mengaplikasikan Bener. itu nggak sih, Betul. kayak Karena- rata-rata 25 aja terkadang ada yang Celebrations. nggak ada juga gitu loh, maksudnya Natalannya di sebelum Iya. itu gitu sebelumnya. kan, tanggal 25 karena Biasanya untuk ngejar gedung. keluarga ya mungkin susah guys cari gedung tuh Bener, susah Desember. bener. Natal Kalau sederhana aja menurut kakak, makna Natal itu gimana? Ini pribadi, kita nggak ngomongin versi ngomong dulu, gereja. aku mikir dulu. Gue nggak mikir dong Kan ceplok lah. Ceplok. Bener. apa ya makna Natalku pribadi, apa ya, hangat kali ya kalau bisa bilang. Hangat tuh hangat dalam arti hangat tadi kembali lagi kumpul keluarga, hangat dengan diri sendiri, dengan Tuhan. Ya mungkin itu sih buat aku makna Natal, satu kata, hangat. Udah selesai mikir. Gue gak bisa mikir lagi. Kalau menurut gue mestinya refleksi kali ya. Jadi kayak Oke. iya, maksudnya karena Natal tuh pasti akhir tahun kan. Yes. Jadi kayak selain Tuhan Yesus lahir, kita tahun ini udah ngapain sih? Iya. Jadi kalau gue biasanya di momen Natal tuh mulai mikir nih, wah udah habis tahun lagi nih. Tahun depan tambah another year, kita tambah umur gitu ya. Mau ngapain lagi ya? Apa yang udah dilakukan, apa yang belum dilakukan? Biasanya itu di Natal sih. Oke. Gitu. Tapi sebagai cewek aku relate sama Kavania. Karena kalau setiap kali orang nanya, kenapa sih kalau excited banget Natalan? Hangat soalnya, kayak Iya. beda. Tau gak sih kalau di film tone-nya tiba-tiba warnanya Iya. orange gitu, kayak ya itu Natal, hangat keluarga. Jadi kayak Natal tuh apa? Hangat. Terus lagu Iya kan? Natal di mana-mana, Bener. kayak soothing banget gitu loh. Bener. Apalagi kalau di Menenangkan. mall suka ada apa Christmas Carol yang Kayak nyanyi-nyanyi gitu. Iya. Anak kecil. anak kecil, Betul. atau nggak suka ada Santa bawa Iya. kue lah, kado apapun Betul. itu yang lucu-lucuan, kayak Rasanya emang hangat beda banget aja, sih, iya. benar. Apalagi mungkin kalau di keluarga aku dulu waktu masih ada oma opa dari mama, biasanya kita 24 di bawah pohon Natal, lampunya mati, terus kayak buka kado, habis itu doa bareng, gitu. Jadi makin kerasa banget sih Iya, sebenarnya iya. hangatnya, kayak oh iya hangat gitu definisinya. Mungkin kalau Hari gimana? Setuju banget sih yang tadi bilang mencoba memeriahkan rumah, kamar segala macam, ternyata bukan itu. Ternyata yang itu kehangatan dengan keluarga, dengan mengerti tentang siapa Tuhan itu, kenapa dia datang gitu. Benar banget sih. Ternyata itu yang harus balik ke kita ya. Ke kita Dan lagi. nanti kalau mungkin udah punya anak segala macam, berkeluarga, itu yang kita mesti turunin kan anak, Betul sih. Iya. kehangatan itu. Itu mungkin privilege buat anak yang bukan pendeta ya. Oke. Maksudnya ini bukan gue doang ya. Gue Iya, sama teman-teman gue karena Bener. kayak ibarat gini, kita kerja Senin sampai Jumat nih. Sabtu Minggu mau istirahat kan. Iya. Kalau pendeta kan kebalikan. Yes. Betul. Mereka justru Iya Minggu tuh quote and quote waktu sibuknya. Iya. Sama pas Natal tuh waktu sibuknya Betul. gitu kan. Waktu mereka bisa hektik banget. Betul. Dan keluarga itu pasti ngikut kan dengan cycle itu. Jadi kayak makanya gue bilang saat udah menikah, saat udah mulai punya keluarga sendiri, baru malah kayak oh beda ya gitu. Iya. Jadi kayak normal Iya, rasanya. iya, makanya yang normal yang mana ya gitu Iya, kan. iya. Oh, beda ya gitu. Makanya kayak ya itu sebuah privilege yang harus disyukuri juga ya gitu, bahwa gue seumur gue gak pernah sih buka kado di bawah pohon gitu. Oke. Kayaknya dalam memori sih gak pernah ya, Belum mungkin ada lupa ya. atau apa, tapi kayaknya gak pernah ada memori kayak gitu gitu. Kayaknya nice juga kalau bisa diteruskan. Atau Yes. Yes. as simple as ya happy for apa ya, opening presents Betul. gitu kan. Betul.
Cuma ya balik lagi sih jangan sampai ya karena kan kita ngomongnya hangat karena keluarga ya Kak mungkin. Ya jangan sampai juga lupa sebenarnya tuh esensinya bukan cuma hangat karena keluarga doang sih gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Hari? Ya paling kalau Natal tahun ini apa yang mau dilakuin? Experience apa yang mau dilakuin buat keluarga, buat kakak pribadi sendiri, sama buat nanti sama Kiki juga. Apa ya? Pikiran nih. Apa ya? Tumben kali ini belum ada listnya berarti. Belum ada list, masih ada waktu kan? Masih minggu pertama. Oke, berarti belum dari tahun lalu nih ya. Listnya. Oke. Apa ya tahun ini ya? Sebenarnya kita mungkin mikir cara memaknai Natal itu sih. Kayak kita mau ngapain sih? Dulu kita cuma berdua nih, sekarang jadi bertiga. Kita berdua sih kalau dari dulu Natal kita nggak ada yang something special bikin ini bikin itu ya. Ya paling Christmas dinner ya ala-ala lah gitu ya. Maksudnya kayak intinya mau makan enak tapi kayak bawa Natal aja gitu. Bawa alasan aja. Biar ada alasan. Iya, cuma pas udah punya anak kayak ya kita mesti ngapain ya gitu. Kita mesti tanam apa ya? Apakah as simple as kita berdoa bareng ya kan? Atau mungkin ada activity ngapain? Nah itu mungkin something yang kita harus pikirin sih. Yang mungkin sekarang kita belum kepikiran. Iya kayak bagus pertanyaan, bagus men-trigger. Pikirkan abis ini. Kita pikirin. Berarti abis ini kita undang lagi. Kalian juga ada update ya. Gimana Natal kemarin gitu. Kita undang. Benar. Aduh, Iya kita sih. get back lagi ya. Harus. Ditunggu ya Kak ya, get back-nya. Tolong di follow up. Minta di follow up. ya Kak nanti. Nyaman. Oke. Mungkin itu aja sih dari kita discuss Natal hari ini. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita pelajarin ya. Balik lagi jangan sampai lupa guys. Esensi aslinya dari Natal itu apa? Kita dapat banyak POV hari ini ya. Ternyata dari anak pendeta, dari keluarga pendeta seperti ini, dari yang keluarga beragam seperti ini dan ternyata menarik. Dan kita harus balik lagi Natal itu apa sih? Ya. Gitu. Oke. So itu aja sesi kita pertama kali hari ini membahas soal Natal. Thank you banget Kak Fania dan Bang Kenar bersedia jadi host. Boleh loh ceplosan. Itu sneak ya guys ya. Kita masih grogi. Sorry banget nih ya, masih amatir gitu. Thank you banget. Semoga abis ini jalanannya kita nggak ada drama-drama pulang. Iya, kita pulang dengan lancar. Masih pagi. Masih pagi, semoga belum macet sih ini. Oke, thank you banget Kak selamat sekali lagi. mempersiapkan Natal Kak. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu guys di episode selanjutnya. Bye.